Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Kesehatan kepada Ibu Nur Sri Suparti Eskep MKep. Kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya bisa diterima dengan baik, Mbak? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri diawadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini dalam acara Milad Yaumul Milad Prodi TLM D4 Fikes yang kelima nih. Yang pertama dan yang paling utama kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat beliau kita berada dalam kondisi sehat walafiat, kemudian nikmat sempat, kemudian nikmat rizki yang berlimpah, dan terutama di bulan Ramadan ini semoga kita semua bisa berlomba-lomba untuk meningkatkan keimanan dan ibadah kita masing-masing. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu saat ini. Semoga kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Retno, kemudian Bapak Ibu dosen yang sudah rawuh hari ini, kemudian narasumber hari ini Ustadz Irham, kemudian untuk Ketua BEM Fakultas Ilmu Kesehatan, Ketua DPM Fakultas Ilmu Kesehatan, Ketua IMM Komisariat Ilmu Kesehatan, kemudian Ketua HMPS yang barangkali dalam hal ini diundang secara virtual atau secara online oleh Prodi, kemudian semua mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan hari ini. Saya senang sekali karena diberikan kesempatan untuk membuka acara Yaumul Milad ini, karena sepertinya di beberapa prodi di Fakultas Ilmu Kesehatan memang sudah menggagas beberapa event terkait Yaumul Milad, namun yang real dilaksanakan secara event itu belum banyak. Namun secara pribadi saya berpesan bahwa di Yaumul Milad ini tidak boleh kita beryuforia sampai mungkin melakukan hal-hal yang seharusnya tidak di dalam ajaran Islam begitu ya. Dan insya Allah semoga hari ini yang dilaksanakan mengikuti hal tersebut, dan saya berterima kasih untuk Kaprodi TLM yang saat ini insya Allah sangat mensupport Prodi dan juga mahasiswa sekalian. Hanya saja di sini saya juga mengingatkan tetap menjaga protokol COVID. Tadi saya lihat Bu Kaprodi juga memakai masker. Mungkin yang lainnya tetap menggunakan masker nggih untuk MC dan beberapa yang lainnya karena kita masih di masa pandemi. Mohon maaf saya tidak menggunakan masker karena saya ada di ruang pribadi saya dan saya tidak bisa hadir karena tadi baru selesai presentasi dengan rumah sakit. Menginjak pada Yaumul Milad yang kelima ini mengambil tema dengan menapaki usia baru dengan kebijaksanaan, kearifan, dan kepedulian. Semoga ini menjadi satu slogan atau satu tema yang cukup membakar atau cukup menjadi motivasi dari Prodi TLM sendiri, baik dari sivitas akademik, mahasiswa, kemudian dosen, tendik, dan juga beberapa staf terkait. Nah, tema ini hanya katakanlah tidak hanya tertuliskan, namun harus dimaknai oleh Prodi bahwa kebijaksanaan, kearifan, dan kepedulian itu
apa relevansinya, kemudian menjadi bentuk yang seperti apa. Namun doa baik, harapan baik senantiasa semoga itu bisa terrealisasikan. Kami selaku pimpinan di Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sangat appreciate sekali dengan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dengan baik, termasuk agenda lanjutan tadi ya untuk membagikan takjil dan lain sebagainya. Kemudian saya pribadi mohon maaf nanti kalau tidak bisa mengikuti sampai selesai karena ada satu dan lain hal. Secara prinsip kami dari fakultas menyetujui beberapa kegiatan yang memang sudah direncanakan oleh panitia, namun kami mengingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol COVID karena kita masih di masa pandemi. Usaha-usaha yang akan kita lakukan kalau tidak diikuti dengan PHBS yang baik itu tidak menjadi maksimal. Barangkali begitu pesan dari saya secara resmi untuk Yaumul Milad Prodi TLM D4 Fikes UMP yang kelima. Acaranya saya buka hari ini dengan mari bersama-sama membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Prodi TLM ini semakin berkemajuan, semakin bijaksana, semakin berkearifan, dan juga memiliki kepedulian yang tinggi. Dan jangan lupa untuk tetap mensupport Prodi, mendapatkan akreditasi terbaik, prestasi-prestasi terbaik, dan tetap menjadi mahasiswa yang santun, dan menjadi sobat baik semua ya. Barangkali seperti itu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selebihnya saya ucapkan selamat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu Tausiah Omah Tabligh yang akan dibawakan oleh Ustadz Irham Muhammad Azama LCMA dengan tema Memaknai Kesempatan dalam Koridor Islam. Selanjutnya acara akan diandu oleh Devi Rahmawati. Terima kasih kepada terima kasih kepada MC yang telah memberikan tempat dan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada sore ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita berkumpul di tempat yang insya Allah membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati selaku moderator pada acara sore ini. Sebelum memasuki acara inti, kita akan membahas sedikit nih tentang tema tausiah yang akan disampaikan, yaitu amalan memaknai kesempatan dalam koridor Islam nih. Pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih materi yang akan dibawakan dalam amalan memaknai kesempatan dalam koridor Islam? Nanti kita akan bahas bersama pembicara kita, yaitu Ustadz Irham Muhammad Azama LCMA. Izinkan saya pula untuk memperkenalkan narasumber kita kali ini. Beliau adalah Ustadz Irham Muhammad Azama LCMA. Beliau adalah mubalik sekaligus dosen pendidikan agama Islam dari LPPI di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Baik, nama Irham Muhammad Azama, tempat tanggal lahir Bogor 22 Juni 1992, status menikah, domisili Perum Parnawira Leduk, Kembaran Banyumas, riwayat pendidikan,
MTS MH Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat, Takmil Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab atau LIPIA Jakarta, S1 Syariah Universitas Al-Qarawiyyin Fes Maroko, S2 Studi Islam Universitas Qodiyat Marrakech Maroko, pengalaman dalam pekerja, pengajar di Fitra Islamic Boarding School tahun 2018, pengajar di Mahat Al-Iman Malik UMP 2019 sampai 2020, bidang konsultan agama dan layanan masyarakat atau LPPI UMP tahun 2018 sampai sekarang, dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyaan UMP tahun 2020 sampai sekarang, organisasi Majelis Tajim Pengurus Daerah Muhammadiyah Banyumas, kontak 085211196392, alamat email irhammuhazama@ump.ac.id. Ya, untuk mempersingkat waktu karena ini waktunya mepet ya, sudah menuju ke buka puasa, jadi langsung saja kita simak kajian hari ini. Silakan kepada Ustadz Irham untuk mengisi tausiah pada sore kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Bu Wakil Dekan yang saya hormati, Bu Kaprodi, para dosen yang saya hormati pula, mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur syukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Mungkin saya akan sering menggunakan kata kesempatan karena ya temanya kesempatan. Kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak sebenarnya, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia secara umum dan umat Islam secara khususnya, ini adalah sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini materi tentang kesempatan yang diminta kepada saya. Tadinya saya menyiapkan sampai banyak, Pak, Bu. Tapi karena waktunya tinggal sebentar lagi, saya tidak akan mencuri waktu mempersiapkan takjil dan berdoa. Jadi ketika sore hari menjelang waktu berbuka, ini ya di sela-sela kegiatan kita tetap berusaha untuk berdoa sebanyak mungkin karena waktu menjelang berbuka ini termasuk waktu yang mustajab. Baik, Bapak Ibu dan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kesempatan itu kita harus mengetahui maknanya. Jadi sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu kesempatan dan bagaimana seseorang itu memanfaatkan kesempatan, bagaimana seseorang itu mendapatkan kesempatan, pertama kita harus tahu dulu maknanya kesempatan dalam agama Islam. Apa sih kesempatan? Apakah kesempatan itu hanya yang baik-baik saja atau yang buruk-buruk juga? Ada istilah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apakah itu termasuk kesempatan yang dianggap oleh agama Islam juga? Yang pertama, makna kesempatan ini seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kesempatan adalah anugerah. Jadi apa yang kita dapatkan di dalam
hidup ini berupa kesempatan-kesempatan yang tidak bisa disebutkan semuanya, merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan ini bisa datang, bisa dicari, bisa diusahakan, dan dimanfaatkan dan lain sebagainya. Kalau dimaknai, mana kesempatan ini bisa dibawa kemana, tergantung ya pribadi kita sendiri. Kan tetapi di banyak kajian keislaman, kesempatan ini dianggap sebagai suatu peluang kebaikan. Kesempatan juga dianggap sebagai bagian dari kehidupan. Kesempatan adalah sesuatu hal yang didapatkan oleh semua orang mendapatkan kesempatan. Ada juga yang mengatakan kesempatan itu adalah waktu. Jadi kesempatan pada dasarnya adalah waktu. Jadi kesempatan ini sering diartikan sebagai waktu. Apapun yang kita dapatkan berupa kesempatan-kesempatan yang kita artikan sebagai kesempatan, tidaklah sebuah kesempatan tanpa adanya waktu untuk memanfaatkannya. Jadi kesempatan adalah waktu. Entah itu kesempatan yang akan datang atau kesempatan yang kita alami sekarang, nah ini semuanya adalah waktu yang kita jalani dan atau yang akan kita jalani. Jadi tidak ada kesempatan kalau tidak ada waktu. Kemudian ada istilah apakah kesempatan itu datang 2 kali atau tidak. Karena kita sudah mengartikan kesempatan ini sebagai waktu, nah kita tebak sendiri waktu ini akan terulang atau tidak. Waktu ini terus berjalan, waktu ini tidak akan kembali, waktu ini tidak terulang. Akan tetapi kalau maknanya adalah peluang, jadi kesempatan maknanya adalah peluang, mungkin akan datang, akan tetapi tidak sama dengan kesempatan yang pertama. Jadi karena waktu ini sifatnya terbatas dan kesempatan ini tidak bisa dimanfaatkan tanpa adanya waktu, maka yang harus dilakukan adalah menyegerakan untuk memanfaatkan kesempatan yang datang. Kemudian karena waktu ini terus berjalan, waktu ini tidak bisa terulang, maka kita harus mengetahui juga berharganya waktu itu sendiri. Jadi waktu itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau kamu tidak menggunakannya, maka dia akan menggunakannya ke kamu. Atau kalau kita tidak menggunakannya untuk memotong, maka ia akan merugikan diri sendiri, merugikan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan nama waktu. Yang pertama ada wal asri ya, surat wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memberikan yang kepada kita, ditambah Allah menyebutkan di dalam sumpahnya apa yang ada di ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan betapa mulianya waktu. Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan menyebutkan waktu-waktu tertentu di dalam Al-Qur'an. Ada waktu subuh, was-subhi idza tanafas, dan demi waktu subuh ketika ia sudah mulai nampak. Kemudian ada waktu fajar, wal fajr, jadi ada nama surat. Jadi waktu-waktu dari awal hari, dari waktu awal hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan itu semua. Kemudian ada duha, kita hafal ya, wat duha. Kemudian ada waktu siang, wan nahari idza tajalla, atau di ayat-ayat yang lain wan nahari dan yang lainnya. Kemudian ada waktu asar. Waktu asar dan waktu malam, waktu asar dan waktu malam, wal laili, ini di
sebutkan juga banyak di dalam Al-Quran, terutama juz 30. Nah, ini semua isyarat bahwa tidak lain waktu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Kemudian ketika sudah mengetahui makna waktu tadi, maka kita harus memanfaatkan kesempatan itu atau memanfaatkan waktu tadi. Sudah mengetahui maknanya, maka tinggal kesempatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita harus memanfaatkan 5 sebelum datang yang 5, memanfaatkan 5 kesempatan sebelum 5 hal yang lain datang. Yang pertama, kesempatan masa muda, kita selagi masih kuat kita manfaatkan. Kemudian selagi kita sehat, kemudian selagi kita berkecukupan sebelum datangnya waktu kekurangan, kemudian waktu luang sebelum waktu sibuk, dan kehidupan sebelum kematian. Jadi semuanya ini, baik itu masa muda, masa sehat, waktu luang, kemudian ketika berkecukupan, dan masa hidup kita, ini diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena nantinya akan ada kesempitan atau ada waktu yang membatasi itu semua. Jadi yang pertama dimanfaatkan. Kalau di dalam masa muda ini ya ada anjuran untuk lebih bersegera lagi. Jadi bukan hanya memanfaatkan seadanya, sebisanya, tapi harus bersegera. Karena ya bersegera ini salah satu ciri orang-orang yang beriman. Terutama kalau dalam studi keislaman, bersegera dalam kebaikan ini bersegera dalam ketaatan, jangan menunda-nunda, gitu ya. Kemudian ketika waktu sehat ini adalah suatu keadaan di mana kita sering lupa. Ketika sebelum pandemi, sekarang lupa rasanya nggak pakai masker kemana-mana, gitu ya. Kita lupa rasanya tidak ada kekhawatiran berkerumun dan lain sebagainya. Kita diingatkan dengan ya suatu musibah sakit yang menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana bebasnya dulu kita. Makanya salah satu nikmat yang mayoritas manusia ini melupakannya adalah waktu sehat. Kemudian ketika waktu sehat juga dianjurkan untuk menambah. Jadi bukan hanya memanfaatkannya saja, tapi harus menambah. Karena siapa tahu ketika waktu sakit ini kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik juga. Maksudnya ketika waktu sehat melakukan hal-hal yang baik ini melebihi batas biasanya kita. Karena kita tidak, misalnya ketika masih sehat tidak melakukan ibadah yang sunnah-sunnah, hanya yang wajib-wajibnya saja. Nah, ketika sakit diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita ingin kayaknya dulu kalau saya melakukan ibadah sunnah ini lebih baik deh. Jadi ada rasa-rasa penyesalan. Kemudian waktu luang yang sering dilupakan juga oleh kebanyakan dari kita. Biasanya waktu luang ini digunakan untuk menunda-nunda ya, kita nunda-nunda. Alhamdulillah bulan puasa ini menjadikan umat muslim ini tidak menunda-nunda lagi, terutama menunda buka puasa. Tidak ada yang menunda buka puasa. Ini paling gercepnya paling gercep. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya Allah adalah kesudahan segala sesuatu. Jadi kehidupan yang kita jalani dengan segala aktivitas yang kita jalani, jangan sampai lupa bahwa kita ini harus menjadi seorang asing di dunia dan atau seperti pengembara. Jadi tidak menjadikan dunia ini sebagai akhir kita. Ada hari akhirat, makanya disebut hari akhirat karena yang paling akhir. Setelah tahu manfaat kesempatan itu, kita harus menyadari
menyadari kesempatan, bukan hanya menunggu kesempatan. Jadi di dalam suatu perkataan seorang tabi'in, kita ini atau ya anak Adam ini hanyalah kumpulan hari. Kita tidak lain adalah kumpulan hari. Kalau satu hari berlalu, maka sebagian dari diri kita juga pergi. Jadi harus menyadari bahwa apa yang kita jalani sekarang ini bisa dimanfaatkan. Kemudian, nah yang sering lupa juga ketika mengetahui bahwasanya kita mendapatkan kesempatan masa muda, sehat, waktu luang, kemudian kehidupan, kita masih memberikan kesempatan hawa nafsu untuk menguasai diri. Padahal ada hal yang lebih bermanfaat lagi untuk dilakukan. Kemudian yang sering dipermasalahkan mungkin tentang kesempatan dalam hal kebaikan. Kesempatan dalam hal kebaikan ini apakah semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalnya kita tidak diberikan kesempatan untuk melakukan ini, orang lain kok mendapatkan kesempatan itu, saya tidak. Nah, ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa kesempatan yang diberikan kepada kita apapun itu insya Allah baik untuk kita. Bisa jadi hal yang kita tidak sukai itu baik buat kita, bisa jadi hal yang kita sukai itu buruk bagi kita. Kemudian ketika ada kesempatan yang lainnya berupa pilihan-pilihan, jadi ketika kita merasakan ada kesempatan yang lain, kesempatan dalam hal apapun yang datang kepada kita, kita harus memilih, misalnya kita harus memilih kesempatan A atau kesempatan B, kita diberikan pilihan nih. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita ya mengalir saja, pilihlah ini, pilih satu pilihan kesempatan saja, kemudian nanti ketika sudah menjalaninya kita boleh menyesal atau tidak. Nah, ini sebaiknya Allah Subhanahu wa taala kita libatkan di dalam pilihan kita. Kita berdoa kepada Allah untuk meneguhkan langkah kita kalau yang kita pilih ini mudah-mudahan baik untuk kita. Jadi kesempatan-kesempatan yang datang itu harus disikapi dengan bijak. Juga kesempatan yang kita alami sekarang, waktu yang kita jalani sekarang itu harus kita manfaatkan juga dengan cerdas. Yang terakhir ini saya mau mengutip satu perkataan, ada ya, seseorang menulis makalah tentang jenis-jenis manusia ketika dihadapkan dengan kesempatan. Yang pertama, ketika kesempatan datang, ia malah menunggu kesempatan yang kedua. Jadi tidak mengindahkan yang tadi, tidak menyadari, tidak memanfaatkan, tidak memaknai kesempatan yang dia rasakan sekarang, malah nunggu yang kedua. Ketika yang kedua datang, nunggu lagi yang ketiga. Itu jadi ini maunya apa sih? Gitu. Udah dikasih ini gitu loh, sudah dikasih misalnya ya dia berjuang untuk suatu hal yang dia inginkan, tapi ketika dia kayaknya yang lain aja deh, ini udah nggak enak gitu. Jadi terus menerus labil tidak menghargai kesempatan yang datang kepada dia. Nah, ini ya seburuk-buruknya manusia ketika ketika sudah dikasih kesempatan. Kemudian yang kedua, nah ini lebih baik dari yang pertama. Yang kedua itu menunggu kesempatan, dan ketika kesempatan itu datang, dia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini lebih baik dari yang pertama. Tapi dia hanya menunggu saja, hanya menunggu kesempatan. Yang ketiga, lebih baik dari yang kedua. Walaupun dia menunggu, tapi dia bersegera untuk memanfaatkannya ketika kesempatan itu datang. Dan sambil mencari-cari kesempatan. Di sini saya memaknai kesempatan yang baik ya. Kesempatan itu tidaklah bermanfaat memang kecuali dengan niat yang baik atau dengan maksud yang baik dari diri manusia itu sendiri. Akan tetapi
Kadang orang memaknai kesempatannya kesempatan yang buruk. Saya dikasih kesempatan kok untuk berbuat buruk gitu. Itu bukan, itu pilihan tadi. Yang sebelumnya itu pilihan. Kemudian yang terakhir, ini golongan orang yang dia menciptakan kesempatan, create change gitu. Jadi bukan hanya menunggu, bukan hanya meninggalkan nunggu-nunggu yang lain, kemudian bukan hanya tadi menunggu dan memanfaatkan sekadarnya, bukan hanya segera melakukan hal yang bermanfaat ketika kesempatan itu datang, akan tapi dia menciptakan kesempatan itu. Contohnya misalnya kegiatan ini, alhamdulillah mudah-mudahan yang menggagas ini dan merealisasikan hadirnya atau terselenggaranya acara ini berarti kan ada usaha untuk menciptakan kesempatan mengumpulkan orang-orang untuk sama-sama mengingat bersyukur dan memotivasi agar lebih baik lagi. Ini insya Allah dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hal yang baik, insya Allah. Gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kesempatan. Saya juga diberikan kesempatan untuk hadir di sini juga atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tadi hujan, tapi ya kita bersama berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga menjadi lebih baik lagi, terutama prodi TLM ini di usianya yang kelima menjadi lebih bijak, lebih arif dan lebih peduli terhadap sesamanya. Yang terakhir saya cukupkan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irham yang telah mengisi acara tausiah ini. Alhamdulillah selanjutnya tausiah ini telah memberikan kita banyak pelajaran penting dan jelas. Ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan keseharian kita. Mohon maaf buat teman-teman karena kita belum bisa membuka sesi tanya jawab karena ada keterbatasan waktu. Mungkin buat teman-teman yang berada di tempat yang ingin bertanya dapat bertanya setelah acara selesai, atau buat teman-teman yang berada di Zoom bisa bertanya lewat grup. Baik. Saya dapat menyimpulkan poin penting dalam kajian umat tabligh ini yang bertema memaknai kesempatan dalam koridor Islam, yaitu yang pertama, waktu tidak akan terulang. Pergunakan waktu, maka akan dirasakan adanya kesempatan melakukan hal baik. Memanfaatkan waktu, maka tidak akan terus berangan-angan mendapatkan kesempatan yang mungkin tidak datang. Seperti yang Ustadz Irham tadi sampaikan, kesempatan itu tidak bisa datang berulang-ulang ya, jadi kita itu harus memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, manfaatkan masa muda, karena di masa muda ini kita dapat melakukan hal produktif untuk menentukan masa selanjutnya. Jadi di masa muda kita dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk masa tua kita nanti ya. Sebelum acara saya tutup, mungkin Ustadz Irham dapat menyampaikan statement atau pesan bagi kita semua buat ibu bapak dosen atau mungkin teman-teman yang berada di tempat atau di Zoom. Ya silakan Ustadz Irham. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semua. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang banyak. Kita meminta pertolongan Allah juga agar bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Apa yang sudah kita raih, mudah-mudahan tidak memberikan kita rasa puas, tapi terus-menerus menjadikan diri kita ini haus akan keberhasilan-keberhasilan yang lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah merubah kita kecuali kita sendiri yang merubah diri kita. Apapun yang kita lakukan dengan niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu Allah mudahkan. Jangan memang harus gitu ya, harus lebih baik dari yang sebelumnya, harus lebih ingin mencapai yang lebih lagi, tidak merasa puas, agar tidak stuck di tempat yang sama. Ya mudah-mudahan
puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan ringan untuk dilakukan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho gitu. Mungkin itu dari saya, cukup. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Irham dan terima kasih kepada Bapak Irham yang telah meluangkan waktu untuk mengisi tausiah pada sore ini. Alhamdulillah demikian tausiah kita pada sore ini. Semoga saja kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya selaku moderator bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya moderator, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Acara selanjutnya yaitu memanjakan doa rasa syukur atas Milad Teknologi Laboratorium Medika 5 dilanjutkan oleh prosesi potong tumpeng secara simbolis oleh Kaprodi. Kepada Ustadz Irham Muhammad Azama LCMA dipersilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima semua amal ibadah kita dan memudahkan langkah-langkah kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma barik lana fi umurina kulliha. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umural muslimina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Ibu Retno selaku Kaprodi HMPS Teknologi Laboratorium Medik Universitas Muhammadiyah Purwokerto dipersilakan untuk memotong tumpeng.
mengingat waktu yang sudah mendekati waktu berbuka, marilah kita tutup acara Milad Teknologi Laboratorium Medik 2021 dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Ustadz Irham, ada sedikit bingkisan dari kami. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila perkataan dan sikap kami kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.